فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Yang pegang kitab halaman 11 tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah. Waruwiya an Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala man naffasa barratan aw fajiratan illa wal mautu khairul laha fa in kanat barratan faqad qala Allah ta'ala wa ma 'indallahi khairul lil abrar wa in kanat fajiratan faqad qala Allah ta'ala innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adzabum muhin. Wa ruwiya, dan ada diriwayatkan hadis ya, wa ruwiya, dan ada diriwayatkan an Abdullah ibn Mas'udin, dari Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan meridai oleh ta'ala akan dirinya sahabat Abdullah ibn Mas'ud, amin. Qala, berkata Nabi, man nafasa, siapa orang yang menolong, barrotan, orang yang baik, baroh itu orang yang takwa, orang soleh lah, au fajiratan, atau menolong orang yang zalim, yang jahat, fajirah, illa, melainkan wal mautu, kematian, khairul laha, lebih baik baginya. Jadi kematian itu bagi orang yang takwa baik, bagi orang yang jahat juga baik juga. Jadi jangan ngomong, ya Allah sayang banget belum sempat ke masjid, mabok mulu mati, jangan. Tetap kematian baik baginya. Sebab kalau seandainya dipanjangkan umurnya, dosa yang ada aja nggak ketulungan. Jadi kalau panjang umur nanti semakin banyak dosa, maka dimatikan sama Allah. Dimatikan Allah supaya tidak lama berbuat maksiat. Itu baik, kematian baik bagi dia. Kadang-kadang dia suka ngomong gitu, ya Allah kesian banget belum sempat ke masjid dan mati, maksiat mulu tiap hari mati. Jangan, itu mati baik bagi dia. Supaya kalau panjang umur nanti tambah dosa banyak, dosa yang ada saja berat bagi dia untuk bertanggung, maka dimatikan Allah. Sampai di sini aja dah. Kira-kira sampai di sini, jangan lama-lama hidup dah. Kalau lama-lama hidup malah tambah banyak dosa. Jadi kematian baik bagi dia. Kita suka ngomong gitu kan ya, sayang banget belum sempat ke masjid, udah mati tuh, ya Allah. Loh enggak, justru kematian baik itu dari Allah tuh, dia matikan sama Allah. Supaya tidak terlalu lama dia berbuat maksiat. Nanti kalau dipangin umurnya berarti tambah banyak dosa. Illa, melainkan wal mautu, dan sedangkan kematian, khairul laha, lebih baik baginya. Bagi yang baroh, yang takwa, dan yang jahat sama juga kematian. Nah sekarang kalau yang baroh, yang takwa, fa in kanat barotan, jikalau orang itu orang yang baroh, orang yang takwa. Kan suka kata, ya Allah kiai banyak yang meninggal, nggak apa-apa, baik juga bagi Allah. Ya kenapa dia yang maksiat gak mati duluan? Kenapa yang kemarin nggak ke IKN, nggak ke Sambar Geledek? Kan banyak berharap hujan gede, biar hujan gede mudah-mudahan dan ke Sambar Geledek nih kan gitu. Enggak, jangan. Bagi diulur aja mau Allah, biar aja. Tadi Oktober turun. Fa in kanat barrotan, maka jikalau jiwa itu jiwa yang baroh, jiwa yang baik, takwa itu. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala untuk yang baroh nih. Wa ma indallahi, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, apa yang disebut minas sawab. Wa ma indallah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, habis pahala, minas sawab. Khairun, lebih baik, khairun mimma ta'id dunia, lebih baik kesenangan dunia. Jadi orang-orang takwa itu kalau dia mati, wa ma indallah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, apa yang di sisi minas sawab, daripada balasan pahala dari Allah.
Jadi kalau kita, ya Allah, kok ulama pada meninggal? Baik bagi dia. Wa ma indallah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, apa yang di sisi Allah? Ai minas sawab, balasan pahalanya. Khairun, lebih baik di sisi apa tuh? Khairum mimma ta'id dunya, lebih baik daripada kesenangan dunia. Jadi orang senang di dunia, di sisi Allah lebih dari segalanya. Kalau di dunia tuh makan ada kenyangnya. Kalau di sorga nggak ada kenyangnya, supaya makan terus. Ya, di sorga tuh suapan pertama nikmat, suapan kedua lebih nikmat dari suapan pertama, ketiga lebih nikmat dari kedua, empat lebih nikmat tiga, lima begitu. Jadi semakin terus semakin nikmat. Kalau di dunia kita makan nikmat satu piring nih, terus kan kenyang tuh ya. Pak silakan Pak, ada makanan 3 kali nikmatnya tuh, kita makan nggak kira-kira? Kita makan nggak? Ini kan makan nih nikmat gitu, enak, wah nikmatnya luar biasa dah, udah kenyang tuh orang betul begak, udah begak dah. Pak silakan ada makanan 3 kali nikmat, ya kita makan nggak kira? Enggak ya? Enggak, muntah kita. Paling nanya ono kresek, orang kresek, ono kresek, nyari plastik buat apa nih? Hah? Iya, nyari plastik buat apa? Ono kresek atau kresek kantong-kantong tuh. Karena nggak dimakan, nyari plastik buat diapain? Kerjaan bini lu itu mah. Ya nyari plastik, bopu. Kalau surga enggak. Suapan pertama nikmat, 2 lebih nikmat dari pertama, 3 lebih nikmat dari 2, 4 lebih, terus sampai ke semakin. Maka kalau surga ada kenyangnya, bukan tempat nikmat, karena kenyang ada batasnya. Kalau di surga enggak ada makan la yusminu wala yughni min ju. Wujuhu yawma idzin na'imatul lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha lagiyah. Fiha 'ainun jariyah, fiha surur marfu'atu wa akwabun mawdu'atu wa namariku masfufatu wa zarabiyyu susah. Nanti di surga nggak adanya begini nih. Iya, kalau surga isi begini bidadarinya kabur semuanya. Ini aki-aki semua. Dan di surga nggak ada nenek-nenek. Kalau surga isinya nenek nanti bawa baterai remason, caplang. Nenek-nenek kan pasti bawa ini, betul nggak? Kalau aki-aki masuk surga, bidadarinya wah kacau, ngerokin terus nih. Aki-aki, nah, ini kan banyak masuk anginnya ya. Di surga tuh gambarannya dalam riwayat, tingginya setinggi Nabi Adam. Tuluhu katuli Adam, sab'ina dhira'an, 70 hasta. Hasta segini, kalau 70 kan 1 meter nih. Kalau ini setengah meter, jadi 70 ini berarti 30 meter. Jadi penghuni surga tingginya katuli Adam, tingginya Nabi Adam, 35 meter. Jadi nggak ada kayak Anwar, pendek ini mah. Ya, penghuni surga tinggi bang, tinggi. Kalau di dunia kan ada suaminya tinggi, istrinya pendek, ada nggak? Ada kan? Ya suaminya tinggi, bininya pendek, ada? Laki bego itu mah. Ada istrinya tinggi, suaminya pendek, ada? Istrinya tinggi, suaminya pendek, ada kan? Perempuan bego itu. Nanti sama seimbang tuh, perempuan laki sab'ina dhira'an, 70 hasta. Jamaluhu jamalu Yusuf, gantengnya seganteng Nabi Yusuf. Jadi nggak ada yang begini surga nih. Ya nanti gantengnya seganteng Nabi Yusuf, ganteng. Jamaluhu jamalu, sautuhu sautu Daud, suaranya semerdu suara Nabi Daud tuh. Jadi yang di dunia suaranya nggak bagus, surga suaranya semerdu Nabi Daud. Gimana merdunya Nabi Daud suaranya? Nabi Daud kalau baca Zabur nih, tuh burung-burung pada datang muter dalam, ingin menikmati merdunya suara Nabi Daud. Hewan-hewan buas pada datang tuh singa, harimau, serigala, duduk dingin. Air yang sedang mengalir, yang itu berhenti air mengalir karena ingin mendengarkan indahnya suara Nabi Daud. Jadi Nabi Daud nggak perlu miara murai batu tuh, baca Zabur datang burung. Kalau bapak baca Quran, kuntilanak datang, celpuk datang, gaok datang, codot datang. Dia lagi bacakan sodaqallah, puk, ngekek, dia kabur. Tuh. Khuluquhu khuluqu Muhammad, akhlaknya akhlak Nabi Muhammad. Ya, gantengnya ganteng Nabi Yusuf, tingginya tinggi Nabi. Umurnya umur Isa, umur Nabi Isa salasun wa salasuna sana, 33 tahun. Jadi makanya betul di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada aki-aki, karena umur penghuni surga itu 33 tahun, seumur Nabi diangkat Allah ke langit untuk diselamatkan. Ya, semua gantengnya ganteng Nabi Yusuf, tingginya tinggi Nabi Adam,
merdunya merdu suara Nabi Daud, akhlaknya akhlak Rasulullah, umurnya umur Nabi. Satu penghuni sorga tuh. Jadi mohon maaf, jadi nggak ada yang begini sorga nih. Masa sorga begini isinya? Bidadarinya kabur semuanya, kacau nih. Yang masuk aki-aki. Sama juga ada nenek-nenek kata Nabi. Sampai ada perempuan di masa Rasulullah, kata Nabi, di sorga nggak ada nenek. Itu perempuan berhari-hari nangis, Pak. Ya akhirnya ngadu kepada Aisyah. Ya Aisyah, Rasulullah bilang saya nggak di sorga, nggak ada sorga, nggak ada nenek-nenek di sorga. Nangis tuh perempuan berhari-hari. Akhirnya Aisyah ngadu, ya Rasulullah ada wanita tuh, wanita nenek-nenek, karena omongan engkau dia nangis berhari-hari karena di sorga nggak ada nenek-nenek. Dijawab bukan, sorga betul nggak ada nenek-nenek karena yang nenek-nenek dibikin muda lagi, yang aki-aki dibikin muda lagi dia, yang jelek dibikin cakep, yang tinggi, yang pendek dibikin tinggi, yang suaranya sember dibikin merdu, yang tua dibikin muda kayak Nabi Isa alaihissalam. Yang akhlaknya nggak bagus dibikin akhlaknya seperti akhlak Rasul. Jadi surga itu penuh keindahan. Nah ini wa ma'indallahi, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, apa tuh tafsirnya, minas sawabi, daripada balasan pahala. Khairun, lebih baik, ay khairum mimma ta'idwa, lebih baik kesenangan dunia. Kesenangan itu nggak ada apa-apa. Nikmat makan tuh hanya sebatas di mulut, Pak. Ya, tenggorokan lah, yang manis, yang pahit, sama sebetulnya masuk ke perut sama semuanya kan. Ya kan, makanan enak nih, yang tidak enak bedanya cuma di mulut kan. Nggak lama di mulut tuh, minimal tenggorokan nah, manis pahitnya. Kalau udah sampai dalam perut udah sama semuanya, keluar ke belakang sama nggak? Sama, warnanya sama? Warnanya sama ya? Ya tergantung. Kalau ini makan biasa kuning, kalau ini kalau makan nasi goreng mengkudu, daun mengkudunya banyak kan warnanya hijau. Iya kan? Betul kan? Iya, rasanya sama nggak? Rasanya sama, tapi manggut-manggut pernah nyobain loh. Kok manggut-manggut tahu di mana? Iya, pernah nyobain berarti ini. Iya tuh ya, udah. Ini kan dunia begitu, sebelum masuk mulut fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan, caci-cacian. Padahal kalau udah ke belakang nggak ada yang berebut tuh. Hanya urusan perut dunia ini fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan, cacian. Kalau masuk ke belakang ada yang mau berebut, Pak. Gitu. Itu dunia, makanya kalau dunia ini kita ya sabar aja, nggak lama, paling lama umur kita 70 tahun. Jadi kalau suruh sabar nggak, akhirat, akhiratu khairul laka minal ula, yang singkat ini persiapkan perjalanan yang panjang. Maka kalau hidup ini tidak dimanfaatkan ibadah, nanti perjalanan panjang tuh. Karena satu hari akhirat tuh fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat tuh kalau ditarik perjalanan hidup dunia 1000 tahun. Jadi kalau orang diponis di neraka 3 hari, berapa lama dia jalaninnya? 3000 tahun. Tuh berharga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih, maka kalau yang singkat ini kalau tidak dimanfaatkan rugi kita. Karena di sana satu harinya seperti 1000 tahun. Satu hari akhirat tuh Qurannya kan fi yaumin kana miqdaru alfasanatim mimma ta'uddun. Maka disuruh banyak amal ibadah untuk perjalanan yang panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun perjalanan, bukan 1000 hari, 1000 tahun. Jadi kalau orang di neraka 3 hari, 3000 tahun. Subhanallah, naudzubillah. Wa ma'indallah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, ay minas sawab, balasan khairun, lebih baik, ay khairum mata'id dunia, lebih baik kesenangan dunia, lil abrar, ay lil muttaqin, orang takwa. Jadi orang-orang yang takwa itu kematian baik bagi dia. Karena dunia ini enggak ada apa-apanya. Di akhirat wa ma indallahi khairul abrar. Dan apa-apa ada di sisi Allah khairun, di sisi Allah itu balasan pahala. Jadi wa ma indallah tafsirnya ay minas sawabi, dari balasan pahala. Khairun ay khairun mimma ta'id dunya, lebih baik kesenangan dunia, lil abrar, lil muttaqin, orang-orang takwa. Itu kalau yang barah, yang takwa tuh. Sekarang wa in kanat fajiratan, dan jikalau jiwa itu jiwa yang zalim, yang jahat, yang curang, tukang bohong, tukang ngibul itu. Wa in kanat, dan jikalau bahwa sejiwa itu fajiratan, orang yang jahat, zalim, faqad qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, innama numli, hanya saja numli, kami lenggangkan. Dibiarkan, innama numli lahum, hanya saja kami lenggangkan untuk mereka, liyazdaru, agar bertambah-tambah isman dosanya. Ini namanya istidraj.
Hati-hati kalau kita nih ibadah biasa-biasa, maksiat selama hati-hati istidraj. Kadang-kadang biar mampus, enggak, emang lagi diulur. Lumlilahum, kami ulur untuk mereka. Jadi jangan nyaman-nyaman saja. Kita nggak sembayang, toh rezeki lancar-lancar aja, sehat-sehat aja, anak sehat, bini, jangan, itu istidraj. Sebetulnya sedang diulur sama Allah. Innama numlilahum, hanya saja kami kan dibikin sama biar nyaman-nyaman saja, jangan protes. Ustadz dia nggak sholat kok rezekinya lancar-lancar aja, itu bukan nikmat, itu istidraj. Nikmat itu sesuatu yang baik yang diberikan oleh yang maha baik kepada orang baik. Jadi bahasa untuk orang-orang maksiat itu kok kaya, bukan nikmat, itu istidraj. Surah Al-An'am ayat 44 bisa, surah Al-An'am ayat itu istidraj. Istidraj itu Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farhu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am ayat 44 istidrajnya. Apa itu? Ad-dunu ila adabillah, sedang didekatkan ke adab Allah. Ad-dunu ila adabillah bil imhali alon-alon. Ya, bil imhali qalilan sedikit sedang digiring kepada adabnya Allah. Sampai nanti ketika mau mati baru sadar nggak bisa lagi. Jadi hati-hati nih kalau dalam hidup kita nggak sholat, kok rezeki lancar-lancar, itu bukan nikmat. Salah alamat kalau dikasih nikmat. Nikmat itu sesuatu yang baik diberikan oleh Allah yang maha baik kepada orang-orang baik. Itu tadi wa ma indallahi khairul abrar. Itu ayatnya. Jadi bagi orang soleh, orang takluk, yang baik. Karena apa? Yang ada di sisi Allah lebih baik dari kesenangan dunia. Jadi kalau meninggalkan itu nggak ada, sudah girang sekali karena ketemu sesuatu yang lebih daripada kenikmatan dunia dan bukan ukurannya. Nah sekarang orang fajirah aja jangan protes, Ustadz dia nggak sholat kok rezekinya lancar, usahanya lancar, enggak, bukan nikmat itu. Fa in kanat fajiratan, dan jikalau bahwasanya jiwa itu jiwa yang fajirah, jiwa yang zalim, jahat. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman oleh Ta'ala, innama, hanya saja, numli lahum, kami lenggangkan, dibikin untuk apa dipanjangin umur? Agar bertambah-tambah mereka isman dosa. Nah makanya kalau orang jahat mati bagus untuk tidak lama berbuat maksiat. Jadi jangan, ya Allah sayang banget itu ya, belum sempat ke masjid udah mati, Allah matiin. Kalau dipanjangin umurnya berarti tambah banyak dosa, dosa yang ada sudah berat, apalagi dipanjangin umur. Buat orang baik, ya Allah kok orang soleh kiai meninggal, itu baik, karena apa yang sisi Allah lebih baik dari apa yang dia tinggalkan di dunia. Khairum mimma ta'idunya lil abrar lil muttaqin. Jadi saya ingatkan diri saya, kita semuanya hati-hati kalau kita nih ibadahnya malas-malasan, tapi kok sehat-sehat, rezeki lancar gitu, jangan hati. Terus sedang diulur sama Allah tuh, diulur sama Allah sampai nanti jatuh kesadaran dan udah bukan lagi waktunya untuk sadar. Jadi wa in kanat fajiratan, dan jikalau bahwa jiwa itu jiwa yang fajirah, yang jahat, faqad qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, dasarnya innama numlil, hanya saja kami lenggangkan untuk mereka, liyazdadu, agar bertambah-tambah isman dosa. Maka mati lebih baik daripada panjang umur ditambah dosa. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka ada azab yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan protes ya, jangan protes. Ya Ustaz ngapa dia nggak yang mati, nggak biarin lah. Kalau punya urusan ya diulur, nah, supaya sadar nanti. Kan nggak mungkin orang yang tidak ibadah bahkan maksiat dikasih fasilitas baik, nggak mungkin kan, logika sederhana. Nggak mungkin orang-orang yang maksiat kok dikasih kenikmatan, nggak mungkin. Malah orang-orang soleh mati duluan, nah baik bagi mereka misalnya. Yang jahat mati juga baik juga, agar tidak bertambah-tambah dosanya. Untuk apa? Panjang umur nambah maksiat. Maka khairun nas, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umru, yang panjang umurnya, wa sa'a, dan buruk amal perbuatannya. Jadi silakan syukuran panjang umur, silakan syukuran ulang tahun silakan, tapi jangan cuma panjang umur nambah pahala ibadah gitu. Ya,
Syukuran panjang umur kan tasyakur tuh, ulang tahun. Silakan ulang tahun. Tapi doanya jangan hanya panjang umur aja. Mudah-mudahan panjang umur, nambah ibadah, nambah takwa supaya nanti matinya husnul khatimah gitu. Panjang umurnya, kalau kerja joget mulu ngapain panjang umur joget mulu? Panjang umurnya, kan bego. Lilin mau ditiup disundut dulu. Kalau memang mau ditiup jangan disundut. Ya kan lilinnya disundut kan nyala tuh. Udah nyala ditiup lagi, mati lagi, kan bego. Bego nggak tuh? Yang ulang tahun bego itu. Lilin kan dinyalain, nanti ditiup kan. Kalau pengen dimatiin gak usah dinyalain, saling-saling korek gasnya, nyalain sudah tiup dah. Bego lu pada. Silakan syukuran ulang tahun, tapi iringi doa, bukan hanya panjang umur. Amal, karena sebaik-baik umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu katanya yang panjang umurnya, baik amalnya. Yang jahat, manusia jahat itu adalah yang panjang umurnya, buruk amalnya. Makanya orang jahat kalau dia mati baik juga, agar tidak bertambah-tambah dosanya. Baik kok mati duluan, para kiai, para ulama mati, baik juga bagi orang soleh. Baiknya di mana? Dia akan menyampai sesuatu yang lebih baik daripada apa yang didapatkan. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa ruwiya an Anas bin Malikin, dan ada diriwayatkan dari Anas bin Malik anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau qala, telah bersabda, al mautu, kematian itu rahilatul mukmin, adalah rahilah, kendaraannya orang beriman. Jadi kematian kendaraan supaya nanti ketemu dengan Allah, karena nggak mungkin kan ketemu dengan Allah tanpa lewat kematian. Ya kalau sekarang kita baru menyebut namanya, Allahu Akbar, Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul, baru ketemu menyebut namanya. Menyebut namanya saja mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Menyebut nama Allah mendatangkan ketenangan. Baru menyebut namanya lewat zikir mendatangkan ketenangan batin. Bagaimana nanti ketemu dengan pemilik namanya? Kalau berzikir itu belum ketemu dengan Allah, baru menyebut namanya. Ar-Ra' dua dolamnya gitu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Menyebut namanya saja mendatangkan ketenangan. Bisa dibayangkan bagaimana nanti ketemu dengan pemilik namanya Allah. Ar-Rahman kan bersifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, nanti akan ketemu dengan pemilik sifatnya. Masya Allah, itulah kematian. Rahilatul mu'min, senang ketemu dengan Allah. Wa rawa Ibnu Mas'udin, dan ada melihatkan hadis oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau, su'ila, pernah ditanya Nabi, ayyul mu'minina afdalu, mukmin mana yang paling utama? Nabi pernah ditanya, ayyul mu'minina afdalu, mukmin mana yang paling utama? Qala, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, yang paling indah perangainya, akhlaknya. Ahsanuhum, yang paling baik, khuluqan, akhlaknya. Jadi kita ini yang paling baik akhlak kita. Ahsanuhum khuluqan. Qila, ditanyakan lagi, wa ayyul mu'minina aqyasul, mukmin paling cerdas. Wa ayyul mu'minina aqyasul, dan mukmin mana aqyasul, yang paling cerdas. Kita lihat nih kecerdasan dalam bahasa agama. Siapa yang paling cerdas? Qala, katanya, aksaruhum, yang paling banyak dari mereka, lil mauti, untuk kematian, dzikron, mengingatnya. Jadi orang cerdas itu orang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, itu saya cetak tuh ya, yang terbaik mereka persiapannya. Jadi orang cerdas itu dalam bahasa agama menurut Nabi, yang cerdas yang paling banyak ingat mati, dan yang paling bagus persiapan untuk mati. Ya kalau kita cerdas di dunia kan otak ya, betul kan? Otak, profesor, doktor dikit. Belakang masih jajar namanya aja ada 15 cm panjangnya tuh, gelar-gelarnya, profesor, doktor gini, panjang. Belakang masih ada gelar lagi, MM, MBA, MSc, MPDI, MCK, KPK lagi belakang, KPK-nya di KPK-kan lagi. Jadi kita silo dengan gelar. Bukan yang cerdas itu, kata Nabi, ahsanuhum aksaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak ingat mati. Itu orang cerdas. Kenapa? Ya ingat mati, cerdas. Karena habis ini ada kehidupan yang lebih panjang yang perlu persiapan.
Bukan gelar-gelar yang panjang, persiapan untuk sesudah kematian. Berbuat wa amila lima ba'dal maut. Berbuat sesudah mati, itu cerdas. Dia berpikir jauh ke depan, orang cerdas, bukan yang gelar-gelarnya. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan paling bagus bagi kematian isti'dadan, persiapannya. Qala an-nabiy, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, yang cerdas itu mandana nafsu, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Yang cerdas itu mandana nafsu, orang yang merendahkan hawa nafsunya. Wa amilah, dan yang berbuat lima ba'dal mauti, untuk Allah sudah kematian. Jadi kita sholat, puasa, zikir untuk sudah kematian, bukan sekarang. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa-apa ba'dal maut, sesudah kematian. Itu yang cerdas tuh, yang menundukkan hawa nafsu. Jadi yang mengumbar nafsu orang bodoh tuh. Ya, yang wa amila lima, dan yang beramal sesudah kematiannya itu. Jadi kita beramal itu sudah mati kita. Itu yang kita nikmati. Wal ajizu, dan orang yang lemah, katanya, yang tidak cerdas, ajiz itu yang bodoh. Manittaba'a nafsahu hawaha, siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti jiwanya, hawa nafsu, ngikutin hawa nafsu. Wa tamanna, dan berangan-angan Allahi ta'ala, atas Allah ta'ala, al-amani, yaknil maghfirah, orang yang berangan-angan atas Allah untuk mendapatkan ampunannya. Tuh orang yang lemah tuh orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan ampunan dari Allah. Gimana mungkin ada ampunan kalau dia selalu mengikuti hawa nafsunya? Manittaba'a nafsahu hawaha, siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna, dan berangan-angan Allah atas Allah Ta'ala, al-amaniya, akan angan-angan, yaknil maghfirah, mengikuti hawa nafsu, berangan-angan dapat ampunan. Gimana judulnya? Orang yang pengen dapat ampunan itu banyak-banyak kita beramal soleh, banyak-banyak istighfar, nanti ampunan. Alhamdulillah, satu bab kita sudah selesaikan, insyaallah nanti bab babu adzabil qabri wa syiddatuhu, ya, bab adab kubur dan beratnya adab kubur. Nanti insyaallah mudah-mudahan minggu depan bicara ini ya. Jangan nggak hadir, berarti takut adab kubur nih. Oke, gua gini hari udah ngomongin azab kubur, enggak, pasti jauh apa dekat jaraknya? Deket kan? Ya habis ini bisa jadi kan ada ajal, masuk kubur, ada azab kubur. Alhamdulillah pernah belajar. Nanti kita menghindari perbuatan yang bisa mendatangkan adab kubur. Wallahu a'lam, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.